Oke, kita lanjutkan belajar UMPN Fisika yang kemarin sampai nomor 40 berapa satu ya? Nomor 41. Sekarang kita coba ke nomor 42 ya. Bisa di pause dulu kalau mau coba dikerjakan. Nah, kita langsung saja coba nomor 42, diameter luas suatu lempengan tembaga ya, diameter ya, ini diameter bertambah sebesar itu berarti kalau bertambah yaitu delta D-nya ya, berarti delta D-nya adalah 0,13%. Ketika suhu tembaga meningkat ini berarti delta T-nya 100 kan gitu. Nah, maknanya delta D ini berarti D awalnya itu kita katakan 100% ya ta? Berarti D akhirnya nanti dia sama dengan 100,13% karena bertambahnya sebesar ini. Nah, yang ditanyakan adalah area atau luasan lempengan ini akan bertambah sebesar. Nah, yang ditanyakan adalah area atau luasan. Berarti kalau delta area itu kan luasan akhirnya. Ya kan, luasan akhirnya dikurangi luasan awal. Nah, luasan ini kan seperempat pi ya, seperempat pi. Seperempat pi terus berapa? Dikali ini dt kuadrat yang itu dikurangi d apa? D0 kuadrat gini ya. Nah, ini kita bisa cek berapa itu. Berarti ini seperempat pi, ya ini dt-nya adalah 100 katakanlah gitu ya. Atau kita bisa hemat penulisannya jadi satu kan gitu. 100% kan bisa artinya satu. Ya, ini berarti bisa 100% 1 berarti 1,0013 ya, 1,0013 kecil sekali ya, 1,0013 berarti berapa? Ini satu ya, ini benar satu. DT-nya, DT-nya yang ini berarti ini 1,0013 itu dikurangi 100 kan, dibagi 100 tinggal berapa ini ya? Beneran 1,0013 ya. Kuadrat dikurangi ini 1 kuadrat. Berarti seperempat pi kan gini. 1,0013 itu berapa? Kalkulator. 1,0013 dikuadratkan. Nah, ini kan 1, berapa itu tadi ya? Saya hitung pakai kalkulator 1,0026. 1,0026. Oke ya, 1,0026 dikurangi ini 1 kan tetap ya. 26 sekian. Nah, berarti ini nanti kan ini seperempat pi, ini kan tetap saja ini berarti pertambahan berapa persennya ini? 0,0026. Nah, berarti delta A-nya nanti sebesar ini. Nah, karena kita nyari persentase, ini nanti kan dibagi persentasenya. Nah, persentase kan begini. Bagi A0 kan gini. Dibagi A0. Nah, berarti ini nanti seperempat pi ya dah. Enggak seperempat 14. Seperempat pi ya, seperempat pi. Nah, dikali D-nya itu berapa? Ini D kuadrat ya, sudah D kuadrat tadi kan, ini D kuadrat. Berarti ini luar delta A-nya sudah ini 0,0026 per, nah, seperempat pi, makanya ini bisa dicoret nanti. Nah, D-nya kan tadi 1 di nolnya 1 kuadrat, berarti ini dikali 100%. Maka hasilnya adalah ini yang ada 26-nya itu ya, 0,26%. Ya ini ya. Nah, berarti kita tetap pakai prinsip dari luasan seperempat pi d kuadrat. Itu ya, tinggal ngonversi aja di matematiknya saja. Oke. Sudah ya, lanjut nomor 43. Coba nomor 3 ini apa? Bisa di pause kalau mau dikerjakan. Oke, nomor 43, sepotong besi memiliki kalor jenis. Nah, ini 0,11 kalori gram per gram derajat Celcius. Nah, berarti berapa kalor jenisnya? C-nya besi atau berapa? 0,11 kalori per gram derajat Celcius. Nah,
Dan masanya ini, dia punya masanya berapa itu? 4 gram. Oke. Jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan besi dari ini. Berarti delta T-nya berapa ini? Dikurangi ini 20 ya, 20 derajat Celcius. Oke. Nah, kita pakai aja apa Hi. Nah, jumlah kalornya adalah M gimana? C delta T kan gini. Oke, MC delta T. Kita bisa masukkan langsung saja. Ini kan satuannya kalori per gram. Nanti ininya dalam satuan kalori. Kita nanti konversi ke joule. Oke. 4 C-nya 0, berapa? 11. 11 benar ya. Dikali delta T-nya 20. Berarti berapa ini? Ini 80, 8,8 ya. 8,8 kalori. Nah, kita tinggal cari berapa? 1 kalori itu berapa joule. 1 kalori. Masih apa enggak? Kalori sama dengan joule berapa? 1 kalori. 1 kalori, kalori. 1 kalori. 4,18 atau 4,2 ya. Jadi 1 kalori itu 4,2 joule lah, yang mudah gitu ya. Yang mudah ini tinggal dikalikan 4,2. Kira-kira berapa? 8,8 dikali 4,2. 8,8 dikali 4,2 berapa itu? 36,96. Ini hasilnya 36,96. Udah ketemu joule ya. Ini berarti tingkat kesulitannya cuma mengkonversi apa tadi? Kalori ke joule di satuan, sistem satuannya yang harus kita perhatikan. Oke, sudah 43, kita ke 44. Perbandingan panjang logam. Bisa di pause kalau mau dikerjakan panjang logam ini ya. Perbandingan panjang logam P. Nah, ini logam P dan Hi. Berarti panjang logam P. Oke ya, kita tulis gini coba. Banding panjang logam apa? Hi. Dari bahan sama adalah ini. Bahannya sama ya. Jadi 1 banding 2. Bahannya sama. Bahan sama. Oke. Dan penampangnya berbanding ini. Penampangnya. Luas penampangnya ya. AP banding AHI. Berarti 4 banding 3. Bila beda suhu ujung kedua batang sama, ujung kedua batang sama, maka perbandingan rambat kalor tiap satuan waktu adalah beda suhu kedua ujung-ujungnya sama. Berarti ini tentang konduksi ya. Misalkan gini ada 2 batang, katakanlah begini ya. Oke, ini LP, P-nya lebih 2 kalinya ya, 2 kali itu berarti sekitar gini ya. Katakanlah ini ya, ini P, ini yang Hi, P-nya 1, Hi-nya 2 kan, bener ya. LP berarti LP berarti setengah LHI. LP setengah LHI. Berarti panjang mana? Kan gini. Ini LP itu sama dengan setengahnya LHI. Berarti LP yang lebih panjang ini ya. Ini P ya. Balik. Oke. Ini P. Kita hapus saja. Ini Hi, ini Hi, ini P ya. Nah, ini jangan kebalik. Kalau kebalik nanti bisa salah. AP-nya penampangnya berarti ini tidak sama luasannya ya. Luasannya tidak sama. AP-nya itu 4/3 AHI. Berarti P-nya lebih besar luasnya. Luasnya lebih luas. Berarti kita anggap seginilah ya luasannya. Luasannya begini. Ini luasannya. Oke, yang P ini yang Hi. Nah, maka perbandingan rambatan kalornya, rambatan kalor. Oke. Rambatan kalor itu kan pakai konduktivitas. Gimana K dikali A dikali delta T per L. Delta T-nya ini apa? Adalah beda antara 2 ujung. Nah, ini ujungnya Hi, di sini ujungnya Hi, di sini ujungnya P, di sini ujungnya P juga. Tapi di sini adalah bidang pertemuan X-nya. Nah, ini delta T-nya di Hi itu sama dengan delta T-nya di P. Nah, ini kan sama. Beda suhu ujungnya sama. Oke ya. Beda suhunya sama berarti nanti di sini kita bisa pakai ini perbandingan rambatan kalor tiap satuan waktu. H
H di P dibanding H di H ya, sama dengan apa? KP dikali AP dikali delta TP per apa tadi? L kan dibagi lagi ya, KHI AHI delta T-nya HI per LHI, ini LP. Nah, ini yang bahannya tadi sama, berarti K-nya konstanta konduktivitasnya sama. Ini bisa dicoret. AP-nya beda sama HI, delta T-nya sama tadi. Oke, berarti tinggal perbandingan apa ini? AP per LP ini kan per AHI per LHI, berarti bisa dibalik LHI per kan dikali kan gini. AHI. Nah, kita bisa cek aja. AP per AHI dikali LHI kan bisa dirubah gini dan per LP. Kita punya perbandingannya. Perbandingannya tadi berapa? AP ini 4:3 ya. AP per AHI 4:3 dikali LHI per LP kebalik, berarti 2:1 kan gini. Berarti berapa? 8:3. Udah ketemu. Jawabannya mana? Yang C ya, 8:3. Nah, perbandingan gini perlu hati-hati, kalau terbalik seperti ini tadi akan bisa salah. Oke, 43, 44 ya sudah. Sekarang kita ke 45. 45 bisa di pause kalau mau dikerjakan. 45 ini tentang apa ini? Oke, sejumlah gas ideal ditempatkan. Gas ideal ya ini. Dalam tabung tertutup isokorik, ada keterangannya isokorik. Pada suhu T, volume T. Tekanan gas mula-mula adalah ini. Jika tekanan gas diubah menjadi 2P. Oke. Maka volume gas kita pakai persamaan keadaan yang persamaan apa? Boyle-Gay-Lussac gitu ya. P dikali V per T itu konstan. Berarti ini di kondisi 1, kondisi 1, kondisi 1 sama dengan P di kondisi 2, V di kondisi 2 per T di kondisi 2. Nah, karena tadi sudah ada keterangan isokorik, maka V-nya ini tetap atau sama. Ini bisa dicoret. Gitu. Oke, P1 nya awalnya tekanannya ya P, jadi tulis P aja. Per T1 nya katakanlah T itu tadi ya, sama dengan P2 nya jadi 2P per T2 nya tidak tahu kita berapa kan gitu. Kita nanti ada kemungkinan kalau volumenya jelas tetap karena dia isokorik atau isovolumik. Nah, ini bisa kita coret T2 nya bisa jadi berapa ini? Pindah ke sini 2T. Berarti T-nya jadi 2 kalinya. Kalau volumenya menjadi 2 kalinya jelas salah. Volumenya tetap karena isokorik, ini volumenya juga berubah salah. Suhu gas jadi setengahnya salah. Suhu gas jadi 2 kalinya, berarti yang D. Oke, insyaallah gampang. 45 sudah ya. Sekarang ke 46 ya, 46. 46 ini apa ini? 46 ini 46 itu tentang apa tadi? Sebentar ya, bisa di pause kalau mau dikerjakan. 46 ini ya, gas ideal lagi ya, ditekan menggunakan sebuah piston dari volume ini. Nah, ini volume awalnya kita tulis volume awalnya atau V1-nya 10 meter kubik menjadi 5, berarti V2-nya menjadi 5 meter kubik. Meter kubik ya. 5 meter kubik. Dan secara bersamaan dilakukan pendinginan dari suhu ini, berarti T-nya suhu 1273 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. T2 nya menjadi 0 derajat Celcius. Oke. Pernyataan berikut pernyataan yang benar adalah yang benar yang mana? Oke. Jadi ada perubahan volume, ada perubahan apa yang namanya? Apa namanya? Temperatur. Oke. Kita pakai aja persamaan ini tadi PV. Oke, 1 T1 ya sama dengan P2 V2 per T2. Ini satu. Oke, tekanan gas mengecil. Nah, sekarang kita cek. Kalau V2-nya ini mengecil ya, jadi setengahnya. Ini ya V1, V2-nya jadi setengahnya, kita cek aja. P1 katakanlah P gitu aja. V1-nya adalah 10. Oke, per T1-nya adalah 273.
Oke ya, sama dengan P2 nya kita nggak tahu. V2 nya kita jadi 5. Oke, per T2 nya jadi 0. 0 ini kan, oh ini apa namanya, Celcius jadikan Kelvin, berarti tambah 273 lagi. Berarti sini seharusnya berapa? 45, berapa ini? 546 ya, 546. Nah, ini jadi 273. 273, oke. 273 dihapus lah, 273. Oke, 273. Nah, sekarang kita bisa coret ini jadi 2. Nah, P2-nya kemungkinan membesar atau mengecil. Kalau di sini ada P dikali 2/5. Ini kan kalau sederhanakan, tak sederhanakan juga ya, ini bisa kan. Ini disederhanakan jadi berapa ini? 2, ini 1 kan, bener ya. 2/2 sama dengan P2. Nah, ini 1. Berarti P2-nya akan tetap. Tekanan gas akan tetap. Tekanan gas mengecil, tekanan gas membesar. Nah, salah ya. Massa gas mengecil, massa gas membesar, massa jenis gas mengecil, massa jenis gas membesar, massa jenis gas tidak berubah. Yang benar mana? Massa jenisnya berubah pada membesar mengecil. Kalau apa namanya, masanya, dia nanti masanya. Kalau P-nya jelas tetap ya, masanya kan tetap. Masanya tetap. Nah, sekarang apakah dia berubah? Massa jenisnya? Kalau massa jenisnya gas, iya tidak akan tidak berubah karena itu berkaitan dengan sifat gasnya, wujud zat gasnya itu sendiri kan gitu. Material gasnya ya kan tidak berubah. Oke ya. 46, 47 ya. 47. Sebenarnya tadi tidak perlu kita apa namanya menghitung, dilihat dulu ABC-nya itu kan bisa kita lihat. Oh, berarti nanti pilihannya adalah yang berkaitan dengan massa jenis karena tekanannya sudah tahu. Oke, sekarang 47. Sebuah muatan ini muatan berjarak 10 cm dari muatan ini. Nah, ini Q1, ini Q2 katakan gitu ya. Jika K ini, maka energi potensialnya adalah oke. Oke, berarti energi potensial itu di listrik statis itu gimana? Energi potensial K, Q1 dikali Q2 per R saja, ndak kuadrat. Kalau kuadrat nanti jadi apa? Kalau R-nya kuadrat itu jadi gaya. Ini per R kuadrat ya. Kalau berarti gaya itu kan sama dengan apa? EP dibagi R kan gitu. Nah, kita tinggal hitung aja. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Ini berapa? 10. 10 mikrometer berarti 10 kali 10 mikro kolom ya. 10 pangkat min 6 mikro ya kan. Q2-nya 2 kali 10 pangkat min 6. Oh, jelas ini. Ini berkaitan dengan yang angka berapa ini nih? 1 10 cm berarti 10 pangkat min 1 kan gini. Nah, ini kan sudah tinggal cek aja ini. Ini kali ini kan 18. Berarti kemungkinan yang mengandung 1,8. Nah, baru kalau nanti ternyata pilihannya banyak yang mengandung angka 18 ya tinggal dihitung satu-satu. Ini hitung aja gini langsung. Sip. Oke, gampang ya 47. Sekarang 48. Oh, panjang ini, agak panjang 48. Oke, 48 ya. Dua orang melakukan pengukuran medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah muatan stasioner. Muatan stasioner itu muatan statis diam. Oke ya. Medan listrik apa? A menggunakan muatan penguji Q0. Nah, berarti ada EA, nanti dia menghasilkan apa? Dari muatan uji Q0. B menggunakan muatan uji ini, berarti yang B itu muatan ujinya adalah min 2 Q0. Oke. Kesimpulan dari pengukuran yang dilakukan oleh kedua orang tersebut adalah muatan stasioner. Berarti kesimpulannya pengukurannya ini pada jarak yang sama. Kalau jarak sama, kalau jaraknya sama berarti gimana kan? E itu sama dengan K per R kuadrat. Nah, kalau jaraknya sama berarti kan berbanding lurus sama Q-nya. Otomatis
Otomatis kalau di titik yang sama di sini, yang ukurnya di sini, titik ukurnya di sini, dia muatan ujinya di sini. Yang A ini pakai berapa? Yang B katakan anggap aja ini sejajar ya. Ini muatannya adalah yang A itu berapa tadi? Hi0 positif ya berarti. Yang sini adalah min 2 Hi0 berarti negatif. Ini arah medannya kalau ditaruh di sini nanti akan ini karena muatan positif arah medannya kemana? Menjauhi muatannya. Kalau arah negatif ini berarti E yang dari A, ini yang E dari B. Arah medannya berlawanan. Tapi karena jaraknya sama, berarti besarnya tinggal mengikuti ini Hi-nya. Karena sebanding sama Hi-nya, berarti EA ini akan lebih kecil daripada EB. EB-nya lebih besar 2 kali lipatnya EB ya. EB-nya ini panjangnya 2 kali lipatnya. Karena muatannya adalah 2 kalinya, besarnya nilainya negatif karena itu menunjukkan jenis muatannya sehingga menentukan arahnya saja. Jadi arahnya ini jenis muatannya ini untuk menentukan arahnya. Kalau positif dia menjauhi muatan ke sana. Kalau negatif berarti dia menuju ke muatan yang bersangkutan. Sedangkan kalau nilainya besarnya kita digunakan untuk menentukan nilai E-nya ini sebanding sama Hi-nya. Berarti EB ini 2 kali EA karena muatan B 2 kali dari muatan EA. Besar dan arah medan sama, salah ya. Besar dan arah medan listrik lebih besar dibanding A besar daripada salah. Yang B lebih besar ya. Medan listrik hasil pengumpulan A sama dengan salah. Medan listrik hasil pengumpulan A lebih kecil dibanding pengumpulan B, namun arahnya berlawanan, betul kan? Nah ini A lebih besar, salah juga. Oke, yang betul yang D itu. Oke ya. Sampai nomor 48, berarti 42 tadi sampai 48. Kita ngintip dulu yang nomor berikutnya. Wah, ini tentang listrik. Kita lanjutkan di video berikutnya ya, biar tidak kepanjangan.